Baik, hari ini tanggal 3 Juni 2021 kita akan mencoba untuk membahas salah satu emiten yaitu PP London Sumatera Indonesia atau biasa dengan kode sahamnya adalah LSIP. Jadi LSIP itu termasuk di sektor consumer non-cyclical, kemudian subsektornya adalah food and beverage, itu melantai di pasar modal Indonesia pada tanggal 5 Juli tahun 1996, di mana kepemilikan sahamnya itu sebesar 59,48% itu dimiliki oleh Salim Infomas Pratama, kemudian masyarakat itu hanya memiliki sebanyak 40,47%. Board of Commission-nya sendiri, yaitu Presiden Komisarisnya adalah Bapak Mulyonoto atau Paulus Mulyonoto, kemudian Presiden Direkturnya adalah Bapak Benny Cheng. Kemudian pada hari ini di tanggal 3 Juni 2021 itu LSIP dibuka di harga 1250, di mana memiliki rentang harga harian itu di 1235 sampai dengan 1275, di mana naik sebesar 20 poin, itu ditutup di harga 1240. Kemudian LSIP sendiri itu memiliki volume transaksi itu sebesar 38,08 miliar dan market cap-nya adalah sebanyak 8,46 triliun. LSP sendiri pada hari ini diperdagangkan itu paling banyak di harga 1250, yaitu sebanyak 88.379 lot atau sebanyak 1.301 kali transaksi. Pada saat penutupan pasar itu tampak volume bidnya adalah sebesar 88.413 lot dan volume overnya adalah sebanyak 26.688 lot, di mana pada volume bid itu tampak antrian terbanyak itu ada di harga 1220 itu sebanyak 44.201 lot, dan pada volume over itu tampak over terbanyak itu ada di harga 1.260 atau sebanyak 11.792 lot. Jadi berdasarkan hal ini bisa kita lihat kemungkinan besok rentang harga itu akan berkisar antara 1220 sampai dengan 1260. Dari overview kita berpindah ke analitik. Jadi kalau kita lihat dari price diary dalam sebulan, rentang sebulan itu tampak LSIP itu ditutup hijau itu hanya 6 hari, kemudian ditutup merah itu sebanyak 10 hari, sehingga 30 hari kumulatif up and down itu terjadi pelemahan sebanyak minus 85 poin. Dari rentang harganya sendiri itu kalau kita perhatikan LSIP itu dalam satu bulan terakhir itu harga terendahnya adalah di 1185 dan harga tertingginya adalah di 1420, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga LSIP sekarang yang di 1240, maka boleh dikatakan LSIP itu lumayan murah karena sudah berada di bawah dari harga rata-rata dalam sebulan. Dalam 3 bulan harga LSIP sendiri itu hampir sama, itu di 1185 dan harga tertingginya adalah di 1560. Sedangkan secara year to date itu tampak harga tertingginya ada di 1560 juga. Pada hari ini tampak asing melakukan net foreign buy itu sebanyak 999,79 juta, dan dalam satu bulan terakhir itu asing melakukan net foreign sell itu sebanyak 16,81 miliar, dan dalam 3 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy itu sebanyak 145,44 miliar. Selanjutnya kita beralih ke sisi finansial. Itu kalau dilihat secara annual itu tampak di income statement-nya itu net profit margin-nya itu tampak meningkat lumayan pesat itu dari 2019 ke 2020 karena harga CPO dunia juga lumayan meningkat cukup tajam. Dan net income-nya sendiri itu hampir sama dengan di 2017 kalau kita lihat perhatikan grafik biru ini. Kemudian secara balance sheet itu tampak
aset dari LSIP itu tampak meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian kita berpindah ke key statistik. Di key statistik itu tampak earning per share dari LSIP itu meningkat, jadi hampir mengejar di tahun 2017, itu di mana tahun 2017 adalah sebesar 112, kemudian turun hampir setengahnya ke 49, turun lagi ke 37, dan di 2020 itu tampak lumayan menguat ke 102. LSP sendiri melakukan net sales itu sebanyak 3,54 triliun, di mana asetnya adalah sebanyak 10,92 triliun. Liability-nya sendiri adalah sebesar 1,64 triliun dan equity-nya adalah sebanyak 9,28 triliun, di mana net profit margin-nya itu untuk LSIP adalah sebanyak 696,01 miliar. Selanjutnya kita berpindah ke valuasi. Jadi kalau kita perhatikan harga LSP sendiri itu harga wajarnya atau book value per share-nya adalah sebesar 1.361, di mana kalau kita perhatikan dengan harga LSP sekarang yang di 1240 itu akan menghasilkan price book value yang di bawah 1, di mana menghasilkan angka adalah sebanyak 0,91 kali, dan price earning ratio-nya sendiri adalah sebanyak 12,16 kali. Jadi berdasarkan valuasi, kalau kita perhatikan harga dari PBVR dan PR-nya sendiri, maka LSIP ini boleh dikatakan masih cukup murah. Dari sisi profitabilitas sendiri, kalau kita perhatikan net profit margin dari LSIP adalah sebanyak 19,68% dan ROE-nya atau return on equity-nya adalah 7,50%. Return on asset-nya sendiri adalah sebanyak 6,37%. Jadi kalau kita lihat dari NPM dari LSIP itu maka sebanyak 19,68%, maka LSIP kinerjanya ini masih lumayan cukup bagus. Dari sisi liquidity itu tampak debt equity ratio dari LSIP itu cukup lumayan sangat kecil, itu sebanyak 17,63%. Kemudian quick ratio-nya ini luar biasa sekali, itu sebanyak 420%, di mana memiliki arti bahwa LSIP ini mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya adalah sebanyak 4 kali. Jadi berdasarkan data fundamental ini, dari valuasi dia boleh dikatakan cukup murah, profitabilitasnya juga cukup bagus karena NPM-nya di atas 10%, dan liquidity-nya juga hutang yang dimiliki sangat kecil, maka secara fundamental LSIP boleh dikatakan cukup bagus untuk dikoleksi. Dari sisi fundamental kita beralih ke volume chart. Itu kalau kita perhatikan di volume chart secara 1 tahun, itu tampak harga LSP sekarang yang di 1240 itu berada di atas dari volume chart terpanjang. Kan tetapi kalau kita perhatikan ini harga sudah mulai pullback, itu bergerak naik. Kemudian kalau kita lihat dari sisi 60 hari itu maka harga LSIP saat ini itu masih di bawah volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang dalam 60 hari adalah sebanyak Rp1.350. Kalau kita berpindah ke 20 hari itu maka kita perhatikan harga LSIP sudah berada di atas volume chart terpanjang dari time frame 20 hari. Jadi kalau bisa disimpulkan secara volume chart maka LSIP ini masih lumayan bagus untuk dikoleksi dalam jangka menengah, yaitu selama 60 hari. Dari volume chart kita berpindah ke sisi teknikal. Jadi kalau kita perhatikan pergerakan dari bandar detektor dalam 1 bulan terakhir itu tampak net foreign, net foreign-nya, jadi dari bandarnya sendiri, dari broker summary itu tampak PD itu adalah sebagai net buyer-nya, kemudian OD atau BRI Dana Reksa itu adalah sebagai net seller-nya untuk saham LSIP selama 1 bulan terakhir. Kalau kita berpindah ke 1 minggu terakhir itu maka top net bayarnya adalah YP atau Mirai Sekuritas, dan kembali OD BRI Dana Reksa adalah sebagai top net sellernya.
Kalau pada hari ini sendiri itu maka kalau kita perhatikan itu kembali Indo Premier atau PD adalah sebagai top net buyernya, dan YP ini sudah mulai membuang barang sebagai top net sellernya. Jadi secara sisi technical itu kalau kita perhatikan dari stok RSI itu tampak sudah terjadi golden cross. Ini menandakan harga akan bergerak naik. Kemudian dari sisi MACD itu kalau kita perhatikan grafik histogram ini mulai memendek dan menuju ke garis nol, sehingga kemungkinan harga juga kedepannya akan naik. Dari sisi volume sendiri itu tampak volumenya sudah mulai menyentuh garis MA20, sehingga boleh dikatakan pasar sudah mulai tertarik kembali dengan emiten LSIP. Akan tetapi kalau kita lihat dari dari grafik sendiri itu tampak ada gap di sini. Jadi di antara 1240 dan 1220 ini tampak ada gap, sehingga kemungkinan besok apakah akan menutup gap terlebih dahulu sebelum naik. Dan kalau kita lihat dari parabolik SAR itu tampak masih trennya masih menurun, sedangkan kalau dari SMA-nya sendiri itu sudah masih di bawah harga rata-rata dari MA20. Jadi bagi kami LSIP itu memiliki support pertama di 1220 dan support keduanya adalah di 1185, serta resistennya adalah di 1285 dan resisten keduanya adalah di 1320. Demikian penjelasan dari kami untuk analisa rekomendasi saham LSIP, di mana perlu lagi kami sampaikan bahwa di sini ada open gap, sehingga ini perlu hati-hati apakah harga akan turun terlebih dahulu ke bawah. Terus kalau kita lihat secara fundamental, LSIP itu masih layak untuk dikoleksi karena cukup murah secara valuasi dan profitabilitasnya juga cukup bagus dan hutangnya sangat-sangat rendah. Dari volume chart sendiri kalau kita perhatikan bahwa LSIP itu harganya sekarang itu dengan periode 60 hari itu masih di bawah volume chart terpanjang, dan kalau secara teknikal itu tampak masih terjadi secara parabolik SAR itu masih tampak terjadi penurunan. Cuman kalau kita perhatikan dari sisi harga itu sudah tampak melakukan pullback. Jadi demikian analisa rekomendasi saham LSIP yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi dalam hal ini juga cuan mania harus memperhatikan arah indeks dari setiap pagi, apakah dia indeks akan naik ataukah akan turun, karena ini sangat berpengaruh juga terhadap pergerakan saham-saham yang diperjualbelikan di Indonesia. Jadi di sini sekali lagi kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa. Dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.